Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada peserta didik baru tahun pembelajaran 2021-2022. Selamat ya, karena kalian telah dinyatakan lolos dan diterima di UPTD SMPN 1 Ringenrejo. Saya juga mengucapkan selamat bergabung dalam kegiatan MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, yang diselenggarakan secara daring atau online. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi terkait pendidikan, budi pekerti, dan nilai karakter bangsa. Sebelum itu, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Nila Twindasari, seorang pengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMPN 1 Ringenrejo sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang. Kalian bisa menyapa saya dengan sebutan Bu Winda. Siapa? Ya, Bu Winda. Sebelumnya, saya juga pernah mengajar di SMPN 2 Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil, Pulau Sumatera. Selain itu, saya juga pernah mengajar di MTS Ma'arif Bakung Udanawu, masing-masing selama 1 tahun. Anak-anakku, ini merupakan satu di antara akun sosial media atau sosmed yang saya gunakan, yaitu akun Instagram. Silahkan bagi yang ingin mengikuti atau follow. Nah, saya rasa sekian perkenalan singkat dari saya. Mari kita lanjut ke pokok bahasan kita pada hari ini, yaitu terkait dengan pendidikan, budi pekerti, dan nilai karakter bangsa. Kita awali dengan pendidikan budi pekerti. Apa itu budi pekerti? Ada yang tahu? Ya, budi pekerti kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disingkat dengan KBBI berarti tingkah laku, akhlak, atau perangai. Nah, budi pekerti itu sendiri sebenarnya berasal dari dua kata, yaitu budi dan pekerti. Yang kedua kata tersebut berasal dari bahasa Sangsekerta. Budi berarti pengertian, kesadaran, pikiran, atau kecerdasan. Sedangkan pekerti berarti aktualisasi diri, perilaku, atau penampilan. Sehingga jika digabung pengertian budi pekerti pada umumnya adalah suatu tindakan seseorang yang didasari dengan kesadaran dalam bertindak maupun berperilaku. Nah, budi pekerti mungkin sering kita dengar ya, sering diartikan sebagai sopan santun, padahal keduanya merupakan hal yang berbeda. Budi pekerti jauh lebih luas daripada sopan santun. Budi pekerti merupakan sifat positif manusia yang di dalamnya terdapat sikap sopan santun. Nah, sopan santun itu sendiri adalah sikap ramah dan menghormati orang lain. Sopan santun merupakan suatu tindakan yang wajib dimiliki dalam hidup bersosialisasi antara satu dengan yang lainnya, agar terdapat batas-batas yang jelas dalam bertindak. Itulah mengapa sopan santun menjadi bahasa yang sangat esensial atau penting pada pertemuan kita pada kali ini. Sopan santun itu sendiri jenisnya ada 3. Yang pertama, sopan santun berbicara, sopan santun bergaul, dan yang ketiga, sopan santun berpenampilan. Kita bahas satu persatu ya, mulai dari sopan santun berbicara. Nah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan, ada pula hal-hal yang harus dihindari. Apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sopan santun berbicara? Yang pertama, siapa yang diajak berbicara? Nah, tentunya kalau kita berbicara kepada orang yang lebih tua ataupun orang yang mungkin pangkatnya lebih tinggi dari kita, misalnya murid berbicara dengan guru, itu harus berbeda ya sopan santunnya ketika berbicara dengan mungkin dengan teman sebaya. Kemudian yang kedua, kalimat yang dipergunakan. Nah, kalimat yang dipergunakan ini juga harus disesuaikan ya. Kemudian di mana pembicaraan itu, apakah dilakukan secara formal atau non formal. Kemudian yang keempat, sikap berbicaranya. Nah, sikapnya tentu harus sikap yang baik ya. Kemudian yang kelima yaitu tata cara berbicara.
Kemudian hal-hal apa saja yang harus dihindari? Yang pertama yaitu memotong pembicaraan orang. Nah, jangan mungkin di antara kalian ada yang pernah ketika orang berbicara belum selesai kalian ikut berbicara. Nah, itu bukan merupakan sikap yang baik dan kalau itu sudah terlanjur dilakukan maka harus dihindari mulai dari sekarang ya. Kemudian memborong pembicaraan. Maksudnya adalah kalian berbicara tapi kalian tidak memberi kesempatan kepada lawan bicara kalian untuk berbicara. Kemudian yang ketiga, berbicara tanpa memandang yang diajak bicara. Nah, ini fenomena yang saya temui ya. Mungkin juga kalian temui pula. Ya, ketika berbicara kepada orang lain, itu ada yang tidak menatap atau memandang lawan bicaranya, tapi malah asyik main HP. Semoga itu bukan kalian ya. Kemudian yang keempat, berbicara berkepanjangan dan tak tentu arah. Nah, ini maksudnya adalah berbicara itu yang diomongkan itu ya, yang menjadi pokok bahasan itu tidak jelas gitu ya. Pertama bahas A, kemudian B, C gitu. Jadi tidak jelas. Kemudian yang kelima yaitu acuh tak acuh atau cuek. Kemudian yang kedua sopan santun dalam bergaul ya atau sopan santun pergaulan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Ini mirip dengan tadi ketika berbicara siapa, di mana dan bagaimana cara bersikap gitu. Kemudian contohnya sopan santun dalam pergaulan yang pertama acuh terhadap orang lain. Nah, acuh itu maksudnya peduli ya. Kemudian yang kedua mengetuk pintu bila akan memasuki suatu tempat. Nah, ini adalah bentuk dari izin. Izin kalian. Boleh tidak kalian itu? Diperkenankan tidak kalian itu memasuki ruangan tersebut. Kemudian yang ketiga, memberi salam bila berjumpa seseorang. Nah, bisa mungkin kalau yang beragama Islam bisa mengucapkan Assalamualaikum. Atau yang non Muslim bisa mengucapkan selamat pagi, selamat siang, atau sebagainya. Kemudian yang ketiga, mohon maaf bila terlambat. Nah, ini sering sekali ya, utamanya kalian sebagai siswa, ketika kalian datang terlambat, masuk kelas ya utamanya, entah itu alasannya karena apa, kalian harus menyampaikan maaf kepada Bapak Ibu guru yang sedang mengajar. Kemudian melakukan perintah dengan wajah yang jernih. Maksudnya ini ketika kalian diperintah, tidak harus diperintah oleh guru ya, bisa orang tua gitu ya, dimintain tolong begitu. Wajah yang jernih itu maksudnya dengan wajah sukarela, dengan senang hati, tidak menunjukkan wajah yang cemberut atau sebagainya. Kemudian dapat menempatkan diri. Nah, kalau menempatkan diri berarti kalau di sekolah sebagai siswa, ya bersikaplah sebagai siswa yang baik gitu ya. Sopan santunnya terhadap guru atau dengan teman itu harus dijaga dengan baik. Kemudian sanggup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang selanjutnya rendah hati, tidak ingin menang sendiri. Siap memberi bantuan sesuai kemampuan, kemudian mengucapkan terima kasih bila menerima bantuan dari orang lain. Yang ketiga, sopan santun dalam penampilan. Nah, ini tadi yang saya katakan kenapa sopan santun itu menjadi bahasan yang esensial atau penting dalam materi budi pekerti. Nah, ini buktinya di sekolah kita SMPN 1 Ringenrejo, sopan santun dalam penampilan itu dapat kalian temukan setelah kalian masuk atau mungkin di luar gerbang juga bisa melihat ya. Nah, ketika masuk gerbang, ini yang akan kalian temui ya. Isinya apa saja sopan santun dalam penampilan ya. Kalau di SMPN 1 Ringenrejo, kalian bisa menjumpai ini setelah masuk gerbang. Di antaranya yaitu yang pertama harus bersepatu. Ya, kemudian harus berpakaian sopan. Sopan maksudnya di sini adalah karena kita kan sudah 1 tahun lebih ini ya ada pembelajaran online daring atau pembelajaran luring tatap muka. Nah, kadang ketika tidak ada jadwal tatap muka ada yang ke sekolah. Nah, itu masih ada aturannya ya. Kalian boleh tidak berseragam mungkin ya ketika tidak ada jadwal tatap muka. Kalau hanya sekadar mengumpulkan tugas atau apa, mungkin memang diizinkan tidak
berseragam pada hari-hari tertentu. Tapi kalian juga harus tetap menjaga sopan santun kalian dengan tidak memakai kaos oblong. Ya, kaos oblong itu maksudnya kaos yang tidak berkerah itu. Kemudian tidak boleh juga memakai celana pendek. Ataupun kalau memakai celana panjang, tapi yang sobek-sobek itu sangat dilarang di SMPN 1 Ringerejo. Kemudian yang ketiga yaitu tidak mewarnai rambut gitu ya. Kadang kalian itu mungkin ada yang ketika SD atau MI, ini belajar di rumah, nggak apa-apa mewarnai rambut jadi pirang atau jadi merah atau ungu dan sebagainya. Kalian jadi bule dadakan gitu ya, itu dilarang di SMPN 1 Ringerejo. Jadi yang mungkin saat ini rambutnya masih berwarna selain hitam, itu silahkan kalian kembalikan ke warna yang asli, yaitu warna hitam. Paham ya? Kemudian yang keempat, ketika kalian masuk sekolah nanti, ketika ada jadwal tatap muka, ya pembelajaran luring, ya kalian harus memakai masker. Karena ini sebagai juga ya protokol kesehatan. Karena akhir-akhir ini kan sedang pandemi ya, pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum tuntas. Bahkan ini kasusnya dikabarkan sangat meningkat gitu. Sehingga kalian terpaksa melakukan MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah secara online atau daring. Sudah, kita lanjut ke pokok bahasan selanjutnya terkait dengan nilai karakter bangsa. Nah, nilai karakter bangsa ini kan sangat luas sebenarnya ya. Jadi saya akan bahas nilai karakter bangsa apa saja yang telah tercermin dalam kegiatan-kegiatan di UPTD SMPN 1 Ringenrejo selama ini. Tentunya sudah dilakukan oleh alumni ya, alumni SMPN 1 Ringenrejo, maupun ini juga yang harus kalian lakukan ya. Selama kalian nanti menjadi peserta didik SMPN 1 Ringenrejo. Apa saja itu nilai karakter bangsanya? Yang pertama religius, yang kedua kedisiplinan, yang ketiga peduli lingkungan, kemudian peduli sosial, kejujuran, dan cinta tanah air. Kita bahas satu persatu, mulai dari yang pertama yaitu nilai religius. Nilai religius itu apa sih? Nilai religius itu nilai yang berkaitan dengan religi. Nah, berkaitan dengan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, apa saja bentuk pelaksanaan kegiatan yang telah tercermin di SMPN 1 Ringerejo selama ini? Yang pertama yaitu membaca Asmaul Husna, berdoa, dan membaca surat pendek sebelum pelajaran. Nah, ini biasanya dilakukan 15 menit ya, dengan dipimpin oleh guru agama biasanya ya, melalui speaker dari ruang tata usaha atau TU. Kemudian ini dilakukan setiap hari, ada juga ya, setiap hari Jumat melaksanakan kegiatan infak. Nah, infak ini sikapnya sukarela gitu ya. Kalau bagi yang tidak tidak ingin infak boleh juga. Kalau ingin berinfak itu lebih bagus gitu ya. Kemudian setiap pergantian jam pelajaran, nah biasanya siswa itu memberi salam kepada bapak atau ibu guru pengajar gitu ya. Kemudian melakukan sholat duhur berjamaah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, untuk sholat duhur berjamaah ini tidak dilakukan setiap hari ya, karena keterbatasan tempat maka dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Misalnya kalian nanti satu kelas kebagian tidak setiap hari, mungkin 1 minggu sekali atau bagaimana, nanti dilakukan sesuai jadwal. Ini tentunya dilakukan bagi yang muslim. Kemudian memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk melakukan ibadah. Nah, itu tadi kan bagi yang muslim, bagi yang non-muslim pun diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut. Kemudian ada juga peserta didik itu dibiasakan minta izin.
jika menggunakan barang milik orang lain ya, meskipun itu bukan barang milik Bapak Ibu guru, mungkin barang teman, itu juga dibiasakan untuk meminta izin. Selain itu ya, siswa biasanya atau peserta didik kelas 7 atau kelas 1 itu di SMPN 1 Ringenrejo itu harus bisa sholat ya. Karena ini nanti dibuktikan dengan sertifikat yang diberikan pada saat kenaikan kelas 7 atau kelas 1 itu ya. Kemudian bagaimana nanti yang belum bisa sholat? Nanti yang belum bisa sholat nanti dibimbing secara khusus oleh guru agama. Selanjutnya, nah bagaimana kalau yang kelas 8? Kelas 8 itu harus bisa baca tulis Al-Quran. Nah nanti dibuktikan dengan sertifikat yang diberikan pada saat kenaikan kelas 8. Nah, sama halnya kelas 7 ya, nanti yang tidak bisa membaca tulis Al-Quran, nanti bisa meminta bimbingan secara khusus kepada guru agama ataupun mungkin bisa belajar lebih lanjut di rumah ya dengan guru ngaji di rumah. Selanjutnya, nilai karakter bangsa yang kedua yang ada di SMPN 1 Ringenrejo yaitu nilai kedisiplinan. Nah, nilai kedisiplinan itu apa? Yaitu ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan atau tata tertib tentunya yang ada di SMPN 1 Ringenrejo. Nah, apa saja bentuk pelaksanaan kegiatan? Nah, kalau di SMPN 1 Ringenrejo itu ada namanya catatan kehadiran peserta didik gitu ya. Kalau kalian mungkin sering menyebutnya dengan absensi ya, padahal itu salah. Yang betul itu presensi. Itu wujud kehadiran. Kemudian ada juga kalau di SMPN 1 Ringenrejo itu pukul 7 ya, semua siswa itu harus berada di sekolah dengan toleransi biasanya selama 5 menit saja. Jika siswa terlambat, biasanya dipulangkan dan harus kembali ke sekolah dengan diantar orang tua. Gitu. Baru bisa masuk ke sekolah. Kemudian siswa itu harus pulang sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jadi nggak datangnya aja yang sesuai jadwal, pulangnya juga harus sesuai jadwal yang telah ditentukan. Nah, biasanya bagi siswa yang melanggar diberikan sanksi berupa mohon maaf ya, tadi ada suara bising-bising sebentar. Jadi saya ulangi lagi terkait dengan siswa pulang sesuai jadwal yang telah ditentukan. Ya. Jadi bukan hanya datangnya yang ditentukan jam berapanya, tapi juga pulangnya sesuai jadwal yang telah ditentukan. Nah, biasanya bagi siswa yang melanggar itu diberikan sanksi berupa membersihkan lingkungan sekolah. Kemudian ada juga kalau di SMPN 1 Ringenrejo itu ya, pengecekan kerapian dan kebersihan pakaian. Nah, ini biasanya sudah diawali dari awal siswa masuk pintu gerbang oleh petugas piket biasanya ya, di depan gerbang itu. Dan biasanya dicek ulang oleh guru jam pertama sampai dengan jam terakhir. Jadi siswa di SMPN 1 Ringenrejo itu wajib hukumnya harus rapi dan bersih. Siswa yang tidak berpakaian rapi biasanya diminta untuk merapikan dan diberitahu cara berpakaian yang rapi. Nah, biasanya anak-anak itu sebenarnya tahu kriteria rapi itu apa saja kriteria rapi itu ya, di antaranya itu baju dimasukkan, kemudian atribut lengkap, menggunakan kaos kaki dan sepatu yang ditentukan gitu ya. Jadi saya yakin semuanya itu tahu sebenarnya kriteria rapi, tapi entah kenapa gitu ya. Biasanya di tengah-tengah jam sekolah itu sudah pakaiannya itu sudah tidak rapi, entah karena mungkin jam istirahat apa saja yang dilakukan gitu ya. Tapi kalian saya yakin nanti bisa berpakaian rapi dan bersih selama kalian berada di sekolah di SMPN 1 Ringenrejo. Kemudian juga ada biasanya untuk kerapian rambut itu dicek setiap hari oleh semua guru ya. Nah, panjang ukuran rambut itu tidak boleh sampai ke telinga biasanya dan kerah baju biasanya maksimal 5 cm. Jika menemukan siswa yang rambutnya tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan sekolah, itu biasanya diminta untuk mencukur rambut yang biasanya diberi tenggang waktu 1 hari. Jika masih membandel ya, ada yang membandel, itu maka rambutnya akan dipotong oleh guru atau petugas tata tertib. Termasuk rambut tidak boleh diwarna tadi ya, sebagai sopan santun berpenampilan yang setelah saya sampaikan di awal tadi. Kemudian kalian ya nanti karena sudah menjadi
siswa atau peserta didik di SMPN 1 Ringenrejo itu ya nilai kedisiplinannya yang lain jika benar hadir di sekolah gitu ya, nggak masuk sekolah, itu kalian itu harus ada surat pemberitahuan ke sekolah ataupun dapat melalui telepon ya, nggak harus surat. Bisa juga telepon. Izin, intinya izin. Kalian tuh nggak hadir kenapa, alasannya apa, biar pihak sekolah itu tahu gitu ya. Kalau telepon nanti yang telepon orang tua ya, jangan kalian. Orang tua bisa izin ke wali kelas ataupun mungkin kalau nggak punya nomornya wali kelas, tapi harus punya ya nomor wali kelas, itu bisa juga izin ke guru, mungkin punya tetangga guru SMPN 1 Ringenrejo, silahkan. Kemudian kalian juga nanti pada saat jam pelajaran jika akan keluar kelas harus izin ke Bapak Ibu guru pengajar saat itu dengan menulis. Biasanya ada buku izin ya di meja guru itu, silakan tulis di situ. Kemudian jangan lupa memakai kartu kendali. Nah, kartu kendali itu nanti biasanya dikalungkan gitu ya. Berisi kelas kalian apa. Jangan keluar kelas itu tanpa izin ya, ketika gurunya menulis papan tulis atau apa gitu kalian terus kabur, jangan sampai seperti itu karena biasanya ada pengecekan meskipun di tengah-tengah jam, misalnya awal tadi sudah di presensi ya, di tengah-tengah pelajaran atau akhir pelajaran bisa saja kalian di presensi ulang. Kemudian selain itu ya kaitannya dengan kedisiplinan yang lain, yaitu kalian itu harus meminjam dan mengembalikan sendiri buku perpustakaan kepada petugas perpustakaan. Ini sudah dilakukan kakak kelas kalian dan nanti akan kalian lakukan selama kalian menjadi peserta didik di SMPN 1 Ringenrejo. Tadi nilai kedisiplinan sudah, sekarang lanjut ke nilai peduli lingkungan. Nah, kaitannya dengan peduli lingkungan, ada beberapa hal yang sudah tercermin ya dalam bentuk kegiatan di SMPN 1 Ringenrejo. Di antaranya yang pertama, biasanya membiasakan anak atau peserta didik ya tentunya kalian untuk membuang sampah pada tempatnya ya, bukan pada temannya. Tempatnya itu maksudnya ya di tempat sampah ya. Jangan dibuang ke laci. Laci itu bukan tempat sampah. Karena itu nanti akan jadi sumber jadi kotor kan. Akhirnya nyamuk berdatangan, nanti kalian tidak nyaman. Kemudian yang kedua, setiap jam terakhir itu ya biasanya pukul 13.00 atau 13.05 biasanya itu peserta didik melakukan kebersihan dan memungut sampah di sekitar kelasnya. Biasanya didampingi oleh guru jam terakhir. Kalau sudah, biasanya peserta didik membuang sampah tersebut di tempat pembuangan sampah terakhir. Itu ada nanti tempat khususnya ya pembuangan sampah terakhir. Kemudian yang ketiga, setiap hari Jumat pada jam pertama ini ya khususnya dari pukul 7.20 sampai pukul 8 biasanya semua warga sekolah melaksanakan Jumat bersih. Berarti tidak hanya kalian selaku peserta didik, tapi juga nanti guru, stafnya juga melakukan Jumat bersih. Kemudian peduli lingkungan yang lain, biasanya ada piket kelas ya. Piket kelas secara rutin gitu setiap hari pada jadwal masuk. Itu membersihkan kelas sesuai jadwal piket. Nah, petugas piket ini harus hadir setengah jam sebelum jam pelajaran dimulai. Jangan sampai ketika kalian piket itu kalian sudah datangnya mepet pukul 7 gitu. Jangan sampai. Kemudian siswa secara individu biasanya menata bangku dan kursi setiap hari. Nah, gunanya apa? Gunanya biar mudah ketika petugas piket itu membersihkan kelas. Dan itu juga bisa untuk efisiensi waktu ya, tidak lama gitu, biar cepat. Selain itu juga biasanya biar terlihat rapi kan setiap saat. Kemudian nilai peduli lingkungan yang lain biasanya kegiatannya yaitu melakukan pengamatan kebersihan lingkungan oleh penanggung jawab lingkungan. Biasanya kriterianya sudah ditetapkan sekolah. Kemudian hal itu dilakukan setiap minggu. Dan ketika pembelajaran tatap muka ya dulu ya, itu biasanya diumumkan pada saat upacara hari Senin. Biasanya kelas terbersih diberi penghargaan berupa bendera hijau dan kelas kotor diberi sanksi bendera merah.
kelas yang lain, berarti tadi kan ada yang kelas terbersih, ada kelas terkotor. Terus kelas yang lain gimana? Ya, kelas lain juga sudah dianggap bersih. Jadi diambil yang terbersih dan terkotor saja. Berarti yang tengah aman ya. Selain itu, ada juga ya, kalau nilai peduli lingkungan yang harus kalian lakukan yaitu tidak mencoret tembok ya. Tidak mencoret tembok, tidak mencoret bangku, kursi, atau fasilitas sekolah yang lain. Nah, bagi yang melanggar, yang ketahuan ya, nanti diberi sanksi membersihkan atau bahkan bisa diberi sanksi mengecat ulang. Jadi jangan sampai kalian lakukan hal tersebut. Nilai yang selanjutnya yang akan kita bahas ya, nilai karakter bangsa, yaitu peduli sosial. Nah, sosial tadi kan lingkungan, peduli lingkungan, sekarang peduli sosial. Berarti sesama ya, dengan peduli dengan sesama. Di antaranya bentuk kegiatan ya yang dilaksanakan di SMPN 1 Ringenrejo, di antaranya biasanya memberikan santunan. Nah, santunan ini bisa santunan kepada anak yatim, yatim piatu ataupun anak piatu gitu ya. Kemudian bisa juga mengumpulkan barang bekas yang masih layak pakai di sekolah dan menyumbangkannya kepada yang membutuhkan. Mungkin punya baju bekas atau kerudung atau yang lain, tentunya yang layak pakai ya. Itu nanti bisa dikumpulkan kemudian disumbangkan. Selain itu biasanya juga mengumpulkan sumbangan pada momen tertentu. Misalnya seandainya terjadi bencana alam, entah itu gempa bumi, kebakaran, banjir, baik yang di dalam kota ataupun luar kota ya, nanti bisa disumbangkan. Kemudian itu sumbangan itu nanti juga bisa juga untuk misalnya biasanya berbentuk uang sih ya. Itu untuk orang tua siswa yang meninggal gitu, istilahnya takziah gitu ya. Kemudian yang terakhir biasanya juga peduli sosial yang lain yang biasa dilakukan ya warga SMPN 1 Ringrejo, yaitu mengunjungi teman yang sakit. Yang biasanya kalau ada siswa yang sakit gitu ya, lebih dari 3 hari, biasanya teman sekelas beserta wali kelasnya biasanya mengunjungi anak tersebut. Sudah, selanjutnya nilai karakter bangsa yang kelima yaitu kejujuran. Nah, yang sudah tercermin ya bentuk kegiatan yang ada di SMPN 1 Ringenrejo, di antaranya yaitu biasanya menyediakan kotak saran dan pengaduan. Ini biasanya dikelola oleh PK. Jadi kalau kalian punya saran atau pengaduan, apa yang menurut kalian itu tidak pas yang ada di SMPN 1 Ringenrejo dan perlu diperbaiki, tapi kalian tidak berani menyampaikannya secara lisan, kalian bisa menulisnya dan kalian masukkan ke kotak saran dan pengaduan tadi. Nah, tentunya ini tidak hanya ditulis terus dibiarkan, nanti pasti ada tindak lanjutnya ya. Jadi jangan pernah takut, jujur aja gimana yang kalian rasakan, boleh disampaikan ke situ. Kemudian ada juga kalau bentuk kejujuran ya, bentuk kegiatan yang sudah ada, yaitu adanya larangan mencontek saat ulangan ataupun ujian. Itu ya, jadi sebagai siswa ya kerjakan aja sebisanya gitu. Jangan berbangga dapat nilai bagus tapi hasil nyontek. Tapi berbanggalah dapat nilai, saya tidak mengatakan nilai jelek tapi hasil sendiri, tapi nilai bagus tapi hasil jerih payah kalian sendiri. Gitu ya. Jadi belajarlah dengan giat, jangan sampai kalau bahasa Jawanya tolah-toleh ketika ujian. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan nilai kejujuran, yaitu mengembalikan barang jika menemukan sesuatu. Nah, menemukan sesuatu itu kan pasti yang kehilangan merasa sedih ya. Jadi sebaiknya kalian kembalikan barang itu. Nah, boleh nanti misalnya nggak tahu kan ini barang siapa, bisa dilaporkan ke misalnya Bapak Ibu Guru, nanti bisa diumumkan di speaker sekolah atau bagaimana nanti ya prosedurnya. Yang jelas ketika kalian menemukan barang yang bukan milik kalian, segera kembalikan.
Nah, nilai karakter bangsa yang terakhir yang ada di SMPN 1 Ringerejo yaitu cinta tanah air. Nah, cinta tanah air. Nah, wujudnya apa saja ya? Wujudnya itu bisa dengan cara yang sudah tercermin ya selama ini. Yang pertama menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya setiap pagi sebelum pelajaran dimulai. Nah tadi biasanya selain membaca Asmaul Husna, surat pendek, berdoa. Nah di SMP 1 Ringin Rejo itu biasanya ya ini, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum pelajaran. Kemudian juga menyanyikan lagu wajib. Biasanya setiap mau pulang sekolah ini ya. Kalau yang pertama tadi selalu lagu Indonesia Raya, kalau pulang itu biasanya lagu wajib. Jadi bisa bergonta-ganti antara lagu wajib yang satu dan lagu wajib yang lain. Tidak selalu lagu yang itu-itu saja. Kemudian juga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu wajib wajib perjuangan ya setiap upacara hari Senin dan upacara hari besar nasional lainnya. Nah ini saya yakin di sekolah kalian dulu juga seperti ini. Kemudian wujud cinta tanah air yang lain yaitu memajang foto presiden dan wakil presiden serta lambang negara di setiap kelas dan di setiap ruangan yang lainnya. Ya, jadi tidak hanya di kelas, mungkin kalian temu di kelas kalian, tapi di ruang lain pun ada, misalnya di ruang guru, ruang kepala sekolah ataupun yang lain. Kemudian selanjutnya itu memajang foto para pahlawan nasional. Nah, ini biasanya di kelas-kelas itu banyak terpampang foto para pahlawan. Kemudian memajang bendera merah putih di setiap kelas. Biasanya itu letaknya itu di depan bagian kanan gitu ya. Biasanya dekat dengan meja guru biasanya. Kemudian selain itu yang terakhir yaitu wujud cinta tanah air, yaitu dengan menggunakan produk dalam negeri. Produknya apa saja, nggak usah mikir produk yang apa ya macam-macam. Kalau kita sebagai nanti kalian sebagai siswa ya di sekolah, ya produknya dalam negeri apa ya beli saja alat tulis, atribut seragam dan lain-lain itu yang merupakan hasil atau produk dalam negeri. Sudah sekian pembahasan kita kali ini terkait dengan pendidikan budi pekerti dan nilai karakter bangsa. Nanti seandainya kalian memiliki pertanyaan, kalian bisa menyampaikannya nanti via WA. Nanti nomornya tidak saya sampaikan di sini ya. Nanti mungkin bisa disampaikan oleh wali kelas di grup kelas atau yang lain gitu ya. Sudah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Semangat melaksanakan MPLS ya sampai dengan hari terakhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.